Menahan diri dari apa? Maka puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, baik yang membatalkan puasa itu sendiri maupun membatalkan pahala puasa dari subuh sampai maghrib, min tulu'il fajri ila ghurubi, dari mulai terbitnya sang fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang dinamakan dengan saum. Oh, berarti imsak itu apa, Sad? Imsak itu adalah puasa. Terus kalau misalkan waktu imsak berarti waktu puasa, waktu nggak boleh makan minum, ini yang harus kita pahami. Menahan diri dari apa? Maka puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, baik yang membatalkan puasa itu sendiri maupun membatalkan pahala puasa dari subuh sampai maghrib, min tulu'il fajri ila ghurubi, dari mulai terbitnya sang fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang dinamakan dengan saum. Oh, berarti imsak itu apa, Sad? Imsak itu adalah puasa. Terus kalau misalkan waktu imsak berarti waktu puasa, waktu nggak boleh makan minum, ini yang harus kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatan wassalamun ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kaum muslimin, ikhwan akhwat, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan fiqhus siyam, berkaitan dengan fikih puasa, yang dimana alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di bulan suci Ramadan dan kita ingin mendapatkan tentunya keutamaan, keberkahan dari puasa kita ini. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Maka dari itu kita akan membahas beberapa hal mengenai Ramadan, terkait dengan Ramadan itu sendiri, terkait dengan saum itu sendiri, kemudian bagaimana kita melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Juga kita akan membahas mengenai hikmah-hikmah dan juga fikih-fikih yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Baik, untuk penjelasan mengenai puasa dan Ramadan ini sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 183 sampai dengan ayat 187 ya, secara umum Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ketika kita berbicara mengenai puasa, dalam bahasa Arab itu as-saum atau as-siyam. As-saum atau as-siyam sama, ini secara bahasa mempunyai padanan kata sinonim, ya adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Al-imsak itu artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Maka puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, baik yang membatalkan puasa itu sendiri maupun membatalkan pahala puasa dari subuh sampai maghrib, min tulu'il fajri ila ghurubi, dari mulai terbitnya sang fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang dinamakan dengan saum. Oh, berarti imsak itu apa, Sad? Imsak itu adalah puasa. Terus kalau misalkan waktu imsak berarti waktu puasa, waktu nggak boleh makan minum, ini yang harus kita pahami. Maksud waktu imsak di Indonesia secara khususnya ya, mungkin di beberapa negara lain tetangga juga ada waktu imsak. Ini sebenarnya di dalam bahasa Arab mungkin disebut waktu tahdzir ihtiyatan,
waktu untuk berhati-hati ya, waktu peringatan, waktu berhati-hati supaya tidak kebablasan ke subuh, karena yang namanya puasa itu dimulai dari adzan subuh sampai dengan adzan maghrib. Jadi ketika waktu imsak masih boleh makan minum nggak? Boleh. Masih boleh makan minum. Bahkan dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fakulu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum." Bagi siapapun yang bersahur, maka makanlah, minumlah sampai terdengar azannya ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak berazan kecuali sudah masuk waktu subuh. Berarti kalau waktu imsak masih boleh makan dan minum. Ini yang harus diluruskan, walaupun arti sebenarnya as-shaumu wal imsak, tapi waktu imsak sendiri itu adalah waktu untuk berhati-hati. Biasanya kan ada waktu imsak, waktu subuh gitu ya, waktu terbit dan seterusnya. Nah, waktu imsak ini bukan waktu puasa, tapi waktu berhati-hati. Kenapa ada waktu seperti itu? Jangan sampai kita kebablasan makan sahur sampai melewati waktu subuh. Biasanya mungkin ada yang 10 menit atau mungkin 5 menit gitu ya. Intinya waktu tersebut masih diperbolehkan untuk makan minum. Hanya saja berhati-hati jangan kebablasan atau waktu siap-siap sebelum subuh tiba. Nah, ini namanya waktu imsak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara mengenai saum ini sebenarnya puasa yang Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan dari zaman dahulu ya. Bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dan saum ini pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pada masa agama Islam ini disyariatkan di tahun 2 Hijriah sebenarnya. Namun sebenarnya saum ini Allah sudah syariatkan jauh sebelumnya. Dalilnya adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang, kepada kaum-kaum, kepada generasi-generasi sebelum generasi Islam atau sebelum kaum Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Artinya nabi-nabi terdahulu beserta umatnya pun diperintahkan berpuasa. Hanya saja mungkin syariatnya berbeda, waktunya juga mungkin berbeda. Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Mungkin umat-umat terdahulu itu berpuasa mungkin di waktu tertentu. Contoh, Nabi Daud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Puasanya selang-seling. Sehari dia berpuasa, sehari dia berbuka. Maksudnya apa? Tidak setiap hari berpuasa. Senin puasa, Selasanya enggak, Rabu puasa, Kamisnya enggak. Terus seperti itu. Jadi untuk puasa ini Allah sudah wajibkan kepada kaum-kaum sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, hanya saja mungkin dengan syariat yang berbeda. Nah, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Dan tahukah kita ternyata bulan Ramadan atau kata Ramadan itu hanya disebutkan 1 kali dalam Al-Quran. Mau dicari di surat manapun, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, di juz berapapun, itu cuma ketemu di surat Al-Baqarah di ayat ke-185. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an." Di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, sehingga sering juga disebut sebagai Syahrul Qur'an. Bulannya Al-Quran, bulannya diturunkan Al-Quran. Maka kita selaku umat muslim dianjurkan untuk berinteraksi lebih lagi dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara filosofi ya, Ramadan itu berarti sebagai sesuatu yang terbakar sehingga berwarna keabu-abuan, atau sesuatu yang berwarna keabu-abuan yang merupakan hasil dari pembakaran. Kenapa dikatakan seperti itu? Filosofinya adalah memang bulan ini biasanya memang jatuh di puncak musim panas ya, sehingga seperti terbakar gitu. Dan memang filosofi lainnya adalah memang ini merupakan bulan pembakaran dosa. Allah Subhanahu wa taala membakar dosa-dosa tersebut sampai habis gitu ya. Sebagaimana api melahap kayu bakar, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa orang-orang yang beribadah dan juga meminta ampunan kepadanya. Jadi sebenarnya bulan ini merupakan bulan yang paling mulia, bulan yang sangat-sangat luar biasa. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwasanya akan datang kepada kita suatu bulan yang dimana terdapat suatu malam di dalamnya yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan sama dengan, ini lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam surat Al-Qadr juga disampaikan seperti itu.
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan ketika disebutkan apa itu Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan ketika kita beribadah di dalamnya, itu pahalanya lebih baik daripada kita beribadah yang sejenis selama 1000 bulan. Dan ini terdapat di bulan suci Ramadan. Dan puasa ini merupakan suatu junnah, suatu perisai gitu ya, yang membentengi kita dari berbagai macam kemaksiatan. Maka ketika berpuasa janganlah kita ini berkata kotor, janganlah kita ini berbuat kemaksiatan. Bahkan ketika ada orang yang mengajaknya untuk bertengkar, katakan inni shaim, aku ini sedang berpuasa. Hindari hal-hal demikian. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala. Memang dalam hadis diriwayatkan bahwasanya pahala sunnah dikalikan atau dianggap sebagai pahala yang wajib di bulan-bulan yang lain. Ketika kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Ramadan, maka seperti kita melaksanakan pahala yang wajib di bulan yang lain. Kita sholat sunnah nih 2 rakaat, sama seperti kita sholat wajib 2 rakaat di bulan yang lain. Dan pahala wajibnya dikalikan 70 kali lipat. Gitu ya. Walaupun hadis ini merupakan hadis yang riwayat dhaif atau derajatnya dhaif, bukan berarti hadis ini tidak bisa dipakai untuk fadhail a'mal. Selama tidak parah kedhaifannya, maka ini masih bisa dipakai. Walaupun dalam hadis yang sahih memang dikatakan bahwasanya Ramadan ini ibadah dikali lipat gandakan tanpa ada batasan, saking banyaknya gitu loh. Jadi ketika kita beribadah di bulan ini, Allah lipat gandakan pahalanya. Bayangkan, ketika misalkan di bulan yang lain kita baca Al-Quran, setiap hurufnya itu dikalikan dengan 10 kebaikan. Baca alif lam mim itu bukan 1 huruf. Rasul menegaskan alif lam mim itu 3 huruf. Bukan 1 huruf, alif 1, lam 1, mim 1. Berarti 3 huruf kali 10 kebaikan dapat 30 kebaikan. Kita baca Yasin yang 2 huruf itu, atau misalkan Toha, itu dapat 20 kebaikan. Kita baca Nun, Qaf, misalkan Shad, itu dapat 10 kebaikan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan 19 hurufnya, 190 kebaikan. Bagaimana ketika kita baca yang lain? Itu di hari-hari biasa. Bagaimana ketika kita baca hal tersebut di bulan Ramadan? Maka pahalanya lebih banyak lagi. Gitu ya. Maka Ramadan ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Allah lipat gandakan pahala. Bahkan dalam riwayat disebutkan, Allah membuka semua pintu surga selebar-lebarnya sampai tidak ada yang tertutup, dan Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya sampai tidak ada yang terbuka, sebagai bentuk pernyataan bahwasanya Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan dan dibebaskan dari api neraka. Maka kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian kita keluar darinya tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat ampunan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ragma'an furajulin," sungguh sangat merugi orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, dakhala akhir Ramadan, summa madha, Ramadannya selesai, walam yughfar lahu, kok dia belum diampuni. Aneh. Kenapa? Ini bulan-bulan yang penuh dengan ampunan. Orang meminta ampunan, Allah ampuni. Orang meminta rahmat, Allah berikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahkan di antara orang-orang yang tidak tertolak doanya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Mari kita manfaatkan bulan yang penuh dengan berkah ini. Semoga di akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.